Banyak 1.200 rumah warga di Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir akibat luapan sungai Cimanceri ini mengakibatkan 1.300 kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir luapan sungai Cimanceri akibat curah hujan yang tinggi ini mengakibatkan permukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Salah satu lokasi terparah banjir ada di permukiman Geraha Cibadak, Kecamatan Tiga Raksa dengan ketinggian air banjir mencapai 1 meter. Air banjir yang merendam rumah warga memaksa ratusan warga mengungsi. Akses jalan yang juga terendam banjir membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Ratusan warga yang terdampak banjir saat ini mengungsi ke musola terdekat. Korban banjir berharap adanya bantuan logistik atau makanan siap saji untuk makan sahur dan berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Untuk saat ini yang perlu dibantuan adalah kayak air bersih, sama sembako, dan untuk jangka panjangnya normalisasi. Sementara dari catatan BPBD Kabupaten Tangerang, banjir akibat luapan sungai Cimanceri merendam sejumlah lokasi di 7 kecamatan. Banjir mengakibatkan 1.200 rumah terendam dan memaksa 1.300 kepala keluarga mengungsi. BPBD telah mendirikan posko pengungsian dan melakukan evakuasi terhadap warga korban banjir. Kalau menurut kecamatan beredarnya banjir ini, terjadinya banjir ada di sekitaran 7 kecamatan. Itu sekitar 20, kurang lebih ya 25 titik yang ada di seluruh kabupaten ini. Di mana saja Pak? Ada di Kecamatan Tiga Raksa, ada Kecamatan Jambe, ada Kecamatan Legok, Kecamatan Kresek, Pegadangan, Kecamatan Teluk Naga, kemudian ada Kosambi, Jayanti. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di wilayah tersebut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1, Hanif Musafa dan juga juru kamera Tommy Pribadi di lokasi. Hanif, selamat pagi. Hanif, berapa banyak warga yang masih mengungsi di posko pengungsian tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di Musola At-Tawabin, yang mana selasar Musola At-Tawabin ini menjadi tempat pengungsian darurat bagi warga Geraha Cibadak yang terdampak banjir sejak hari Selasa kemarin. Tercatat ada 111 kepala keluarga yang harus mengungsi ke tempat pengungsian darurat ini. Namun ketika kami datang pada pukul 2:30 pagi tadi, terlihat ada lebih banyak didominasi oleh ibu-ibu dan juga anak kecil, sedangkan untuk kepala keluarga atau bapak-bapaknya sebagian besar sudah kembali ke rumahnya untuk mulai membersihkan rumah mereka yang sebelumnya terendam banjir. Ketika kami datang, warga sedang bersiap untuk bersantap sahur. Kami coba berbicara dan juga mengobrol. Ketika mereka masih persiapkan santap sahur, mereka mengatakan bahwa santap sahur yang ada sebenarnya cukup memadai, seperti walaupun menunya sederhana seperti nasi putih, telur dadar dan juga tempe goreng. Namun yang perlu kita pahami memang bukanlah tentang menu makanan apa yang dimakan, tetapi ketika 111 kepala keluarga ini tidak bisa menikmati santapan sahur di rumah mereka. Mereka harus keluar rumah dan tidur di selasar masjid, yang mana selasar musola ini adalah ruangan setengah terbuka, sehingga ketika mereka tidur malam ini mereka harus terkena hempasan angin yang cukup kencang dan terbangun ketika waktunya sahur. Tadi kami juga sempat berbincang kepada warga-warga yang ada di sini. Mereka mengatakan bahwa meskipun mereka harus mengungsi di selasar musola, tapi mereka juga masih merasa bersyukur jika membandingkan dengan saudara-saudara atau warga yang terdampak banjir di daerah Jabodetabek yang lain. Seperti itu, Eka. Kami konfirmasi ulang, berarti bantuan makanan untuk sahur ataupun nanti untuk berbuka ini dipastikan swadaya atau dari pemerintah setempat begitu, dari pemerintah daerah?
Ya Eka, untuk bantuan logistik pada warga yang terdampak banjir ini memang berasal dari beberapa sumber, terutama dari warga sesama warga Geraha Cibadak dan juga ada beberapa dari bantuan pemerintah setempat. Sehingga bisa disimpulkan kalau untuk kebutuhan berbuka puasa dan juga santapan sahur sebenarnya untuk warga Geraha Cibadak yang mengungsi ini dapat terpenuhi. Dan ketika kami tanya apakah santapan sahur ini mencukupi dan juga bisa memenuhi kebutuhan ketika bulan Ramadan, sebenarnya masih bisa terpenuhi, sehingga untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini terlihat meskipun warga Geraha Cibadak harus mengungsi, mereka masih menjalankannya dengan khusyuk. Seperti tadi baru saja warga Geraha Cibadak ini menyelesaikan sholat subuh berjamaah dan bahkan pada malam hari sholat tarawih juga tetap dilaksanakan. Seperti itu Eka. Terima kasih atas laporan langsungnya jurnalis Berita 1 Hanif Musyafa dan Tommy Pribadi. Selamat bertugas kembali.